benarkah pernyataan seperti ini bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagian orang itu untuk diselamatkan dan sebagian orang untuk dibinasakan? Kalau itu benar, kenapa kelihatannya ada yang diselamatkan dan ada yang tidak diselamatkan gitu? Nah, jadi jawabannya adalah pasti benar. Karena kalau tidak, maka sebaliknya. Kalau tidak, maka saya tanya, Tuhan inginnya apa? Semua diselamatkan. Kalau Tuhan inginnya semua diselamatkan, oke, lalu kemudian ada yang tidak diselamatkan kan? Betul ya? Betul? Maka kamu akan nanyanya kebalik. Kalau gitu kenapa kehendak Tuhan tidak jadi? Lebih susah lagi. Betul kan? Nah, saudara, jawabannya adalah benar. Allah menciptakan dunia ini, Allah menciptakan manusia. Dan manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa karena kebebasan yang Tuhan itu berikan kepada mereka disalahgunakan. Dan begitu mereka sudah jatuh di dalam dosa, maka Tuhan itu memilih hanya sebagian saja yang diselamatkan. Nah, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Saya tidak mengandung daripada teologi double predestinasi. Nah, meskipun saudara-saudara ini masih bisa dipertentangkan. Tetapi saudara-saudara, saya tidak memakai istilah begini. Allah itu sudah diselamatkan, sudah jatuh dalam dosa. Allah menyelamatkan yang ini, Allah tidak menyelamatkan yang itu. Saya tidak mau pakai kalimat itu. Meskipun Alkitab itu ada kalimat itu. Saya lebih pakai kalimat adalah Allah menyelamatkan yang ini. Cuma begitu saja. Kenapa? Karena titik berat, saya melihat Alkitab titik beratnya adalah Allah menyelamatkan, bukan Allah tidak menyelamatkan. Tetapi di tempat yang lain, secara filosofikal, maka saudara-saudara akan menyadari Allah itu oknum tertinggi. Kalau dia menyelamatkan yang ini, lalu kemudian dengan sendirinya dia tidak menyelamatkan yang itu juga aktif. Itu sesuatu pekerjaan yang aktif, betul ya? Dan itu tidak bisa terhindarkan. Jawabannya adalah iya. Nah, saudara-saudara, lalu kemudian pertanyaannya adalah kalau begitu kenapa Allah itu menyelamatkan yang ini dan tidak menyelamatkan yang itu? Jawabannya adalah di dalam kedaulatannya dia. Dan Pendeta Stephen Tong Sabtu yang lalu kalau saya tidak salah itu menyatakan bukannya tidak ada alasan. Bukan unconditional election. Jadi satu pilihan yang tidak terkondisi, yang bukan karena kondisi kita. Allah menyelamatkan Yohan. Kenapa Allah menyelamatkan Yohan? Karena Yohan ganteng, begitu. Enggak. Kenapa? Karena aku mau menyelamatkan dia. Kenapa kau tidak menyelamatkan dia? Ya karena Allah tidak mau menyelamatkan dia. Dan saudara-saudara, unconditional election. Jadi satu election, pilihan yang tidak karena kondisi orang tersebut. Lalu kemudian Pak Tom mengatakan unconditional election itu bukan unreasonable collection. Bukan election. Itu bukan bicara mengenai sesuatu yang tidak ada alasannya. Dia punya alasan, tapi dia menyembunyikan alasan itu. Nah, itu adalah kehendak Tuhan. Sulit ya saudara-saudara ya. Doktrin predestinasi sulit ya. Sulit enggak? Saya tanya. Sulit. Tiap hari saudara predestinasi. Tiap hari saudara. Saudara bilang sulit ya, padahal saudara melakukan predestinasi. Betul enggak? Hah? Saudara melakukan predestinasi pada waktu saudara nikah. Nikah sama siapa? Nikah sama Susi. Nikah sama siapa? Nikah sama semua. Enggak ada kan saudara ya? Dipukulin semua orang kan nikah sama semua. Saudara memilihkan satu orang. Itu predestinasi bukan? Lalu kemudian kalau sudah naik mobil di tengah jalan, tek merah. Lalu kemudian Om, saudara kasihan sama dia, kasih 1.000. Wah, lalu kemudian ketok-ketok, saudara bingung, 30 anak. Semua enggak mau. Saya mau jalan sekarang. Enggak mau. Terus kemudian 30 anak. Enggak adil. Masa melakukan predestinasi, orang itu dikasih 1.000, kenapa aku tidak? Saudara berani? Ayo. Bicara Tuhan itu tidak adil. Enggak, saudara tiap hari melakukan predestinasi. Tiap hari kita melakukan predestinasi. Tidak bisa. Saudara, kenapa saudara milih makan bakso di toko itu? Kenapa enggak toko sebelahnya? Ayo. Harusnya kalau saudara murah hati kan milih semua. Gitu ya saudara. Habis itu bakso ini. Tidak bisa. Saudara predestinasi. Saudara, kalau Tuhan predestinasi saudara tidak bisa ngerti. Kalau saudara predestinasi kenapa saudara itu ngerti? Nah, saudara kurang lebih seperti itu. Ya.
Tuhan pimpin. Mari kita berdoa.